perihal administrasi perkantoran. Santai tapi tetap berbobot. Halo Sobat Kantoran, selamat datang di Ngopi Kantoran, ngobrolin perihal administrasi perkantoran. Di episode pertama ini kita bakal ngobrolin tentang administrasi perkantoran yang banyak orang pengen tahu nih tentang jurusan kita. Bareng gue Aziza Suri Dan gue Ajeng, dan kita gak cuma berdua nih di sini. Kita bakal kedatangan tamu spesial. Ya, halo semua. Halo. Nah, sekarang udah hadir nih bersama kita Ketua Umum HMD Administrasi Perkantoran tahun 2025, Muhammad Ridho Suryanata. Halo Bang Ridho. Halo semuanya. Wah, senang banget nih bisa diundang di podcast administrasi perkantoran. Terima kasih ya udah. Makasih banyak buat Kak Ridho yang udah bisa meluangkan waktunya untuk ngobrol santai bareng kita nih. Jadi kita bakal ngobrol santai tentang administrasi perkantoran. Itu ngapain aja sih kuliahnya? Kalau gitu, sebelum kita mulai podcastnya, siapin minuman kalian dan tempat ternyaman kalian. Let's go! Kita Oke teman-teman, jadi podcast kita ini adalah Ngopi Kantoran, ngobrolin perihal administrasi perkantoran. Podcast ini dibuat oleh anak-anak HMD Administrasi Perkantoran. Nah, di episode pertama kali ini kita mau bahas apa sih, Zara? jadi kita mau bahas tentang jurusan kita nih. Kita kuliah di jurusan administrasi perkantoran. Nah, kira-kira ngapain aja sih kuliah di administrasi perkantoran itu, Kak? Oke, jadi di administrasi perkantoran itu basicnya kita bakal belajar tentang surat-surat, terus mengoperasikan device kantor seperti kayak laptop, terus komputer dan lain-lain. Kita juga belajar software nih, softwarenya seperti Word, terus Excel dan banyak lagi. Terus kita juga belajar akuntansi, terus kita belajar juga marketing dan lain-lain. Terus ada juga loh yang kita belajarin tapi di luar dari perkantoran. Apa tuh, Kak? Nah, salah satunya bahasa Mandarin. Kita juga belajar bahasa Mandarin. Keren banget. Bener, jadi kita nggak hanya belajar bahasa Inggris, tapi kita juga belajar bahasa Mandarin. Kenapa bahasa Mandarin? Karena sekarang banyak banget perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang dari luar Indonesia, tepatnya orang Tionghoa. Berarti bisa nih kita minta spill sedikit bahasa Mandarinnya Kak Ridho. Siapa tahu jago nih. Perkenalan deh Kak, boleh. Oke, mungkin kita perkenalan dikit aja ya. Ni hao. Ni hao. 我的名字是 Ridho. 我的名字是Ajeng. Aziza. Ya. Itu keren banget. Jadi berarti di administrasi perkantoran ini kakak lebih banyak praktiknya ya Kak? Iya benar banget, karena kita diploma, kita jauh lebih banyak praktik daripada S1 teman-teman. Dan itu jadi kelebihan loh dari kita dibandingin S1 gitu. Banget sih. Kalau gitu ada nggak sih Kak tantangannya nih? Kan itu banyak praktik sama indeks Kak Ridho. Kalau tantangan dari aku sendiri itu banyak ya, karena awalnya kan saya SMA. Jadi teman-teman kan kalau kita SMK mungkin sejalur ya, apalagi SMK perkantoran, karena di SMK itu jauh lebih banyak praktik. Nah kalau dari gue sendiri kan dari SMA, jadi kayak culture shock waktu nyobain device kantor seperti komputer, terus kalau laptop oke lah, mungkin komputer, dunia Word dan Excel juga buat gue culture shock sih. Nah, jadi gimana sih Kak Ridho bisa survive di administrasi perkantoran selama ini melewati tantangannya, karena kan tadi dari SMA ya Kak ya, jadi kan susah untuk beradaptasi nih sama pelajarannya atau mata kuliahnya gitu. Nah, oke, mungkin buat teman-teman yang SMA nanti jangan sampai kalian takut ya masuk administrasi perkantoran. Jadi gue jelasin dikit nih, kita kan sudah dewasa, jadi kita pemikiran jauh lebih luas lagi. Karena kalau di kuliahan itu kita bukan yang ngajar guru atau dosen, tapi kita yang ngajar dosen. Jadi kita yang menimba ilmu dan mencari ilmu. Jadi kalau teman-teman merasa kalian masih kurang tuh di device untuk menggunakan device perkantoran, kita bisa belajarin otodidak, karena Unila sendiri udah nyiapin banyak banget lab komputer yang bisa teman-teman pakai untuk dinyobain tuh dari device perkantoran, entah itu Word, Excel dan banyak lagi. Dan di sini juga kita diajarin tuh dari Word, Excel semuanya kita diajarin, dari rumus-rumus Excel, dari yang paling kecil atau sum itu kita udah diajarin tuh untuk rumus-rumus Excel. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau mau masuk administrasi perkantoran, dosen-dosennya profesional dan juga kita diberikan materi yang mudah untuk kita terapkan. Mungkin
gue juga mau cerita ya sedikit pengalaman nih. Tadi kan dia ngomongin gimana sih bisa survive. Kebetulan kan gue juga sama Rido itu satu angkatan ya. Iya, jadi mungkin itu ya, karena kan kita udah dewasa nih, udah bukan anak-anak SMA lagi, kita udah mahasiswa. Jadi kita bisa banyak belajar itu otodidak. Kalau zaman sekarang tuh kan mudah banget ya, kita bisa ada Google, ada AI, itu kan tempat kita belajar, ada YouTube kalau kita mau cari tutorialnya, ada TikTok. Nah itu mungkin platform-platform yang bisa kita gunain untuk belajar. Benar sih? Benar banget Iya sih, kan? Kak. Betul. Ya, jadi AI itu ada sisi positifnya juga untuk kita. Jadi kita bisa belajar, nyari informasi. Tapi bukan untuk nyontek ya teman-teman. Bener, bahkan ada beberapa dosen juga ya yang menyarankan untuk kita nggak apa-apa gitu menggunakan bantuan AI dengan catatan hal-halnya itu harus kita saring, nggak 100% itu kita terima. Benar banget. Kalau dari Zahra nih, ada nggak sih pengalaman-pengalaman juga? Pengalamannya sih sejauh ini seru banget sih Kak, pengalaman di administrasi. Kebetulan aku juga dari SMA 3, itu beneran yang kayak seru banget. Banyak pelajaran baru. Iya, iya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tuh sedikit banyak pengalaman dari Kak Rido, dari aku dan dari Zahra ya untuk pembelajaran di administrasi perkantoran. Mungkin ada nggak sih Kak kejadian-kejadian lucu gitu waktu belajar nih di kampus? Wah, banyak banget sih ya teman-teman. Mungkin karena gua basicnya juga SMA ya teman-teman. Dulu gua tuh introvert banget orangnya, kayak untuk presentasi di depan aja itu takut-takutan karena memang kita nggak diasah untuk public speaking dan lain-lain. Nah, ketika gue masuk di administrasi perkantoran ini, gue jauh lebih untuk mengasah public speaking karena di sini juga ada mata kuliah public speaking dan itu kita dapat dari dosen yang memang udah profesional dan dia itu memang speaker. Jadi itu jadi salah satu kelebihan kita di sini. Jadi sekarang gue udah gak malu lagi tuh untuk ngomong di depan orang banyak. Salah satunya kayak kita lagi di podcast ini. Dan kalau teman-teman gimana? Mungkin dari Zahra ini gimana ya? Sama aku juga awalnya tuh nggak pede ya, karena dari SMA ke perkuliahan itu beneran yang perubahannya beneran drastis, jauh berubah banget ya kayak dari yang masih dituntun langsung kuliah dituntut untuk percaya diri nih. Apalagi kita di perkuliahan itu sering banget presentasi tuh. Jadi kita harus pede banget buat melatih diri kita sendiri. Betul, aku juga pernah ya, ini lucu banget. Aku waktu presentasi gitu kan, terus itu kebetulan mata kuliahnya juga public speaking, terus kayak tiba-tiba kayak gemeteran aja gitu. Jadi untung cuma diri sendiri ya yang sadar, jadi masih bisa mengendalikan diri sendiri. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang pengalaman-pengalaman lucu, soal pembelajarannya juga. Dari pembelajaran yang udah Kak Rido sebutin, ada nggak sih mata kuliah favorit Kak Rido? Jadi itu banyak banget mata kuliah yang gue suka, walaupun hampir semua mata kuliah itu sulit. Salah satunya mata kuliah yang paling gue suka itu pelayanan prima. Jadi pelayanan prima itu kita akan belajar dan menganalisis tentang pelayanan-pelayanan yang ada di beberapa perusahaan di Lampung ini. Jadi itu di mata kuliah itu kita disuruh untuk turun lapangan dan kita disuruh menilai dari pelayanan dari perusahaan A, B, dan C, dan kita harus hasil penilaiannya itu bagaimana. Jadi kayak perusahaan itu udah menerapkan pelayanan prima atau belum gitu. Berarti asik banget ya, Asik banget. suka gitu ya kan Kak? Ya, jadi kita diajak keluar terus tuh kita belajarnya nggak di kelas, kita belajarnya langsung turun lapangan, kita ke perusahaan-perusahaan, kita menilai bagaimana kita dilayani sampai pelayanan itu bisa kita jadikan presentasi di kelas nanti. Gitu. Keren banget nih, kalau boleh tahu nih nilainya nih. Aduh, kalau nilai Nggak boleh, nggak bisa nggak boleh di-spill ya? Untung aja dosennya baik, jadi nilainya bagus. Oke, kalau gitu, Ra, apa lagi nih yang mau ditanya kita? Kira-kira Kak Rido selain pelayanan prima apalagi nih yang seru dan menantang mungkin? Ya, yang menantang itu ada satu sih. Mungkin nggak cuma satu ini kita harus mengedepankan kedisiplinan, yaitu kesekretariatan. Jadi mata kuliah ini kita bakalan belajar tentang cara membuat surat dan lain-lain. Kesekretariatan ini kita juga
dibentuk untuk menjadi sekretaris teman-teman. Jadi kita bakalan tahu tuh job desk sekretaris itu kayak mana, buat surat, terus apa aja sih yang akan dilakukan sekretaris, entah itu kayak cek email, terus balas surat masuk dan keluar, dan banyak lagi. Cuman di situ teman-teman, mungkin kalau kita berpikir membuat surat tuh kayak gampang ya kak, kayak ya udah sih kita dulu di SMA hanya buat untuk tulis tangan, terus basi-basi yang penting diizinin gitu. Kalau di sini kita tuh bakal belajar untuk buat surat yang profesional banget, karena dimulai dari kop surat, terus dari isi surat dan banyak lagi. Jadi di sini tuh kita benar-benar belajar menggunakan bahasa yang baku, terus kita juga belajar cara menggunakan bahasa agar tidak berlebih. Jadi di dalamnya itu terkandung makna yang bisa disampaikan surat tersebut gitu. Jadi setelah adanya mata kuliah ini kita jadi siap gitu ya, Ya, kalau misalnya benar. suatu waktu kita jadi sekretaris gitu. Nah, biar banget jadi sekretaris. Kayak mbak SCBD yang pakai lanyar gitu. Oh iya teman-teman, sekretaris itu gak cuma perempuan ya teman-teman. Jadi profesi sekretaris itu juga ada yang untuk laki-laki. Bahkan ada beberapa perusahaan yang nyari sekretaris itu khusus laki-laki teman-teman. Jadi teman-teman yang mau masuk sini jangan berpikir kayak administrasi perkantoran itu hanya isinya cewek-cewek semua, enggak, banyak banget laki-laki. Contohnya saya dan banyak teman-teman lainnya gitu. Nah ini penting-penting semua nih ya. Iya benar, asik banget ya Ra. Tadi udah ada sekretaris bisa, sekretariatan. Terus tadi apa? Bahasa apa kak? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Kalau mau kerja di MNC ya, multinational group gitu ya, company bisa. Apalagi tadi Ra ada Pelayanan. Ada pelayanan prima. Jadi kita di kuliah udah dilatih untuk langsung bisa kerja nih. Iya, betul kerja di mana aja kita bisa tuh ya berarti. Nah, ngomong-ngomongin soal kerja, aku ini dengar sekarang Karido ini lagi magang. Benar banget sih. Magang apa tuh Mbak? Boleh diceritain dulu? Jadi kalau di administrasi perkantoran, tepatnya hanya kayaknya cuma di tempat kita deh. Kita itu bakalan ada yang namanya program magang atau MBKM, dan MBKM itu selama 6 bulan. Itu yang jadi kelebihan kita daripada jurusan lain, karena jurusan lain atau diploma lain itu cuma 3 sampai 2 bulan lah. Sedangkan kita 6 bulan. Jadi kita benar-benar ngerasain gimana kerja, kita ngerasain gimana capeknya kerja, ngerasain dunia kerja dan lain-lain. Jadi kita benar-benar di setting, selesai lulus ini kita siap kerja. Masih 1 semester. 1 semester full, 1 semester. Berarti itu udah matang banget persiapan Benar, kalau benar. kerja ya. Bisa langsung ya, Bisa langsung ya. Benar. Jadi kalau Karido sendiri tuh magangnya di mana? Oke, kalau aku sendiri magangnya di Hotel Golden Tourist Premier Lampung. Jadi tadi mata kuliah yang gue favoritin banget kayak pelayanan prima itu masuk banget tuh di perhotelan, karena di perhotelan itu yang dijual untuk pelayanan kak. Jadi bukan produk tapi pelayanan. Jadi apa aja yang kita pelajari itu benar-benar bisa dipakai di dunia kerja. Jadi nggak cuma belajar tapi nggak kepake, tapi ini benar-benar kepake. Wow, keren banget. Boleh kak sambil diminum juga. Oke. Dari tadi ngomong. Berarti Ra, dari tadi mata kuliah yang dipelajari itu nggak cuma kita teori aja ya. Berarti kita praktekin juga, terutama tadi di magang untuk persiapan magang. Nah, tadi kan kakak bilang magangnya di Hotel Golden Tourist Spring Hill Lampung. Kalau teman-teman yang lain itu magangnya di instansi apa aja sih kak? Nah, kalau untuk magang tuh kita dibebasin ya teman-teman mau nyari tempat magang di mana aja. Cuman lebih baik kita di swasta, karena di swasta kita benar-benar merasain yang benar-benar kerja teman-teman. Oke, kalau gitu tadi kan kakak bilang nih kakak magangnya di Hotel Golden Tourist Spring Hill Lampung. Kalau teman-teman yang lain itu magangnya itu di mana aja sih kak? Oke, kalau untuk magang tuh kita dibebasin ya mau magang di mana aja. Dari kampus sendiri atau dari jurusan sendiri itu udah ngasih list perusahaan yang mau kita ajuin magang. Jadi itu banyak banget, terutama di Lampung kita itu perusahaan yang udah kerja sama jurusan kita. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi tuh nyari tempat magang gitu. Wah, asik banget, Asik keren banget. Nah, terus udah ada nggak alumni yang
magang, terus setelah magang itu Iya, kerja. Banyak banget kak, banyak banget kakak-kakak tingkat sebelumnya mereka itu ditarik lagi ke perusahaan karena memang kerjanya bagus, terus memang mereka disiplin. Karena benar-benar di kuliah itu kita udah dimatengin waktu magang, kita tuh udah jadi orang karyawan yang profesional. Jadi perusahaan itu ngelirik kita mungkin ya, dan itu yang jadi buat banyak anak perkantoran itu ditarik lagi dari tempat magang. Jadi bisa jadi karyawan kan di situ. berarti dari magang sama kuliah, yang mana sih kak yang paling seru? Magang atau kuliah? Semuanya sama-sama seru, cuman karena kalau kuliah itu kita ketemu sama teman-teman terus ya. Jadi kita kayak lebih have fun aja, kayak mau kumpul-kumpul terus main-main terus. Tapi kalau udah magang kita udah fokus sama jalannya masing-masing. Sama aja kayak kita udah kerja. Jadi kita udah waktu luang kita jauh lebih sedikit karena udah fokus ke magang. Karena di magang kita juga bakal buat laporan magang, terus kita juga bakalan besoknya bakalan nyusun lagi untuk tugas akhir teman-teman. Jadi kayak udah fokus banget untuk di akhir Jadi semester. udah settle banget nih Iya. buat kerja ya kayak. Berarti ini nih buat adik-adik yang nantinya ya kak masih Ya. semester 1, semester 2, yang masih semester 3, yang persiapan untuk magang tuh bisa dipergunain waktu belajarnya sebaik mungkin, bener nggak Ra? Bener banget sih. Nah, mungkin Ra ada lagi? Ngomongin soal magang nih, kira-kira Kak Rido ngapain aja sih selama magang? Kan 1 semester tuh ya, lama banget. Kalau gue sendiri di tempat magang itu masuk dalam departemen sales and marketing. Jadi gue lebih condong ke marketing teman-teman. Jadi kita jauh lebih banyak buat konten untuk hotel, terus import konten dan lain-lain. Jadi kita benar-benar ngejual lewat media sosial, dan itu kita juga belajar waktu di kuliah dulu. Jadi kita dibelajarin untuk marketing dan lain-lain di kuliah. Jadi waktu masuk tempat magang gue tuh udah paham banget di dunia marketing itu ngapain aja, terus bakalan menggunakan device apa aja, itu udah benar-benar tahu. Oh, jadi berarti lo memang persiapin magang ini itu belajarannya itu memang dari kuliah? Bener banget, jadi waktu di kuliah dulu kita tuh udah belajar tentang marketing. Nah sekarang waktu gue masuk ke tempat magang, gue tuh udah paham banget tentang marketing, entah itu device dan banyak lagi. Salah satunya buat konten. Jadi kalau buat konten yang kita pikirin ya cuma buat konten biasa kan, kita nggak usah mikirin tone warna, kita nggak mikirin brief dan lain-lain, kita nggak mikirin. Padahal konten itu nggak semudah itu loh dibuat. Jadi kita harus buat brief, script, dan lebih banyak lagi mulai detail dan lain-lain, itu harus dilihat ya teman-teman. Jadi itu yang buat gua jadi paham tentang marketing. Jadi walaupun ketika gua kuliah dulu udah belajar tentang marketing, di tempat magang itu dimatengin lagi teman-teman. Jadi lu udah paham tentang marketing, lu dimatengin di tempat magang. Jadi lu bisa jadi orang profesional di bidangnya gitu. Jadi kuliah di administrasi perkantoran itu bukan tentang surat menyurat doang. Iya, gitu iya. kan. Betul. Berarti nih kita nggak perlu trust issue ya kalau misalnya orang-orang ngomong, ih ngapain sih kuliah, nanti ilmunya buat apa gitu kan loh. Ini ilmunya kita pakai untuk nanti loh bekerja, iya kan? Ya, benar. Betul. Jadi misalnya kakak nih di tempat magang, ada nggak sih yang buat kakak? Pasti kan kita banyak menerima ilmu baru ya di tempat magang. Nah, cara kakak survive itu sebagai anak kuliahan tapi versi kantoran buat magang. Waktu awal-awal masuk tempat magang, gue tuh kayak masih kayak anak-anak yang takut gitu, kayak mau ngobrol aja takut karena takut salah omongan, terus takut juga nanti kayak terlalu over ke karyawan-karyawan lain. Tapi setelah gue masuk makin lama ternyata orang-orang di tempat magang itu untung aja gue dapat tempat yang green flag ya. Jadi orang-orangnya itu merangkul, terus membantu gue untuk survive di dunia kerja. Jadi mereka benar-benar banyak ngasih gue masukan, terus banyak juga ngasih praktik-praktik dari hal kecil aja. Mereka ngasih apresiasi yang sebesar itu loh, karena mereka tahu kalau anak magang itu masih survive di dunia kerja. Jadi buat gue merasa pede gitu, untuk walaupun banyak kesalahan tapi gue pede gitu kalau kedepannya gue bisa loh ngerjain ini, karena memang banyak banget support dari mereka gitu.
nggak perlu takut lagi nih untuk magang, takut dimarahin karena nggak bisa atau gimana. Ternyata magang tidak menakutkan itu. Ya, seru banget. Berarti kuliah di administrasi perkantoran ini kuliah nggak perlu takut ya, nggak perlu takut nggak dapet ilmu. Waktu magangnya juga kita nggak perlu takut ya. Iya, benar, nggak perlu khawatir untuk kerja gitu. Iya, benar. Lanjut nih, kira-kira tipsnya nih Kak buat adik-adik yang SMA atau yang lagi mau kuliah. Ya, yang mungkin mau tertarik nih dengan jurusan administrasi perkantoran tapi masih adalah ragu-ragu gitu Kak. Apa nih? Mungkin kalau tipsnya teman-teman sebelum kalian masuk dunia kuliah, kalian juga harus pahami tuh kalau di dunia kuliah itu apa aja sih Kak. Kayak jangan sampai ketika kalian sudah masuk dunia kuliah kalian itu sampai salah jurusan, terus kalian nggak tahu tuh passion kalian apa. Jadi yang buat kalian tuh ngambang di jurusan tersebut. Jadi usahain kalian juga udah tahu dulu passion kalian apa dan apa minat di nanti ke depannya. Dan itu kalian bisa cari jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Dan terus kalian biar tidak akan tershock kayak gua kemarin ya. Jadi kalian tuh udah mempersiapkan dunia kuliah tuh kayak mana, cari informasi dari kakak-kakak yang udah kuliah atau nonton podcast kayak gini. Jadi kalian lebih tahu lagi tentang dunia kuliah gitu. Terutama untuk jurusan administrasi Perkantoran. perkantoran. Mila guys, kita tahu. Itu kan udah nggak tips and tricks untuk menjalani perkuliahan ya. Mungkin kalau misalnya adik-adik ada yang tanya gitu, kakak di perkuliahan ini selain menjalani perkuliahan itu ngapain aja sih Kak? Ada nggak kegiatan-kegiatan yang untuk adik-adik nanti itu biar mereka tuh ada kesibukan lain gitu? Nggak langsung. Benar. Betul. Jadi kalau di administrasi perkantoran sendiri mungkin nggak cuma di administrasi perkantoran ya, di semua jurusan itu ada yang namanya himpunan, yaitu himpunan kalau di kita sendiri itu HMD administrasi perkantoran atau himpunan mahasiswa diploma administrasi perkantoran. Jadi teman-teman yang berminat untuk organisasi dan lain-lain kalian bisa masuk ke himpunan itu. Jadi kita bakalan buat event besar, terus kita buat family gathering, ketemu sama adik-adik tingkat dan banyak lagi. Jadi di sana itu tempatnya kita seru-seruan dan lima itu. Nah, tadi kan Kak Rido udah ngomong nih, sibuknya itu organisasi gitu kan, Benar. HMD administrasi perkantoran. Itu dengar-dengar dalam waktu dekat ini mau ada acara besar ya? Ya. Ada apa tuh Kak? Jadi administrasi perkantoran atau HMD kita bakalan ada program besar, lomba nasional nih. Wow. Jadi lomba nasional ini namanya Admin Fest atau Administrasi Perkantoran Festival tahun 2025. Jadi isi acaranya itu ada lomba nasional, lomba poster dan ya, MC dan banyak lagi intinya lomba-lomba tentang administrasi perkantoran dan itu jenjangnya bisa anak SMA, SMK dan pokoknya jenjang-jenjang mahasiswa dan mahasiswa. Wow, berarti adik-adik ini punya kesempatan ya Untuk bisa ngikutin lomba ini ya. Nah, benefitnya tuh berarti banyak ya Kak? Banyak banget benefitnya, salah satunya itu dapat uang, terus yang kedua sertifikat dan golden ticket untuk masuk ke Universitas Lampung. Di banget tuh peluangnya, jadi kita betul-betul Keren banget. SNBP. Betul. Jadi kalian bisa sekalian ngasah skill juga ya Benar. Kak ya. Isi waktu luang adik-adik kelas 12 yang mau masuk ke administrasi perkantoran Unila boleh banget tuh cek-cek ya. Oke. Nah, ngomongin soal kesempatan buat adik-adik SMA, SMK. Memang kalau misalnya masuk ke administrasi perkantoran Unila ini ada jalur masuk apa aja sih Kak? Banyak. Jadi untuk administrasi perkantoran sendiri itu ada jalur masuk SNBP, SNBT, terus ada juga mandiri, terus juga ada jalur khusus tuh beasiswa lagi, yaitu PMPAP teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bayar UKT, teman-teman bisa masuk kuliah dibayarin Unila. Gitu. Wow. Tapi itu ada persyaratannya. Ada banyak persyaratan. Nanti kalian bisa cari informasi sendiri ya. Terus kalau kakaknya gimana nih masuk administrasi perkantoran jalur apa? Kalau aku sendiri itu dari SNBT, jadi aku tes. Nah, kalau gue waktu itu kebetulan jalur mandiri prestasi, Oke. nah, jadi tes juga tes tertulis, terus tes wawancara. Gitu. Jadi
Jadi banyak banget tuh peluang teman-teman yang mau masuk administrasi perkantoran, banyak jalur masuk yang bisa kalian lewati. Kalian punya prestasi bisa SNBT. Kalau kalian mau yang tes yang menantang SNBT. Kalau mau tes lagi bisa mandiri prestasi dan banyak lagi ya. Berarti banyak banget ya jalan Benar. menuju Roma buat adik-adik kita nih ya. Tuh. Nah kalau untuk adik-adik mungkin yang masih baru-baru nih baru semester 1 ya kan ya, ada tips and trick juga nggak Kak? Untuk mereka bisa survive di awal-awal semester nih. Oke, mungkin kalau untuk teman-teman yang barusan masuk atau barusan join administrasi perkantoran, teman-teman harus lebih banyak belajar dan lebih banyak menggali lagi nih tentang administrasi perkantoran. Jadi nanti sebelum ketemu mata kuliahnya, teman-teman tuh udah siap gitu. Jadi kayak teman-teman nggak kosong banget gitu. Jadi kan tadi kita udah bahas ya banyak banget platform online yang bisa kita gunakan untuk belajar. Jadi teman-teman bisa gunakan itu. Berarti kita nggak cuma jemput bola, Benar. tapi kita yang nyari gitu ya, jangan nunggu bola. Iya. Wah, tuh bisa dipakai banget ya untuk adik-adik kita. Nah, untuk selanjutnya ya, Kak Rido kan ini sebagai ketua umum HMD. Jadi waktunya itu pasti terbagi kan, sebagai ketua umum, sebagai mahasiswa, sebagai anak magang. Nah, Rido itu sendiri gimana sih cara manajemen waktunya? Jadi pengurus itu harus sepintar itu untuk manajemen waktu. Jadi biarin anggota maupun seluruh pengurus itu nggak belakang sama untuk waktunya di HMD dan juga di kuliah gitu. Nah, jadi kita nih nggak perlu takut ya untuk menghadapi dunia kuliah. Nah, apalagi administrasi perkantoran gitu kan, kayak yang tadi kuliah, magang, plus organisasi bisa jalan semua. Berarti kuliah di administrasi perkantoran ngapain aja? Ya itu guys, banyak banget ya kegiatannya Kak. Nah tadi kan udah Kak Rido, mungkin Tara juga ada. Gue sih kesibukannya kebetulan di HMD itu di pelayanan publik nih Kak. Jadi kita seru sih bisa edit buat foto, Video, termasuk buat podcast ini. ini. Nah itu bidang kita pelayanan publik. Nah mungkin itu ya. Jadi banyak banget yang bisa kita pelajari di perkuliahan teman-teman, khususnya di administrasi perkantoran. Tuh, jadi kita nggak cuma datang belajar duduk pulang nggak ada yang kita ambil gitu kan, nggak banget apa Gen Z mah nggak kayak gitu ya. Benar. Gen Z mah nggak kayak gitu. Kupu-kupu ya. Betul. Oh iya teman-teman, disclaimer juga untuk mengajar atau dosen dan jurusan dan lain itu memang orang-orang profesional di bidangnya. Jadi kalian jangan sampai takut untuk masuk ke administrasi perkantoran karena orang-orangnya itu aja udah profesional. Jadi kita benar-benar bakalan dapat ilmu sesuai dengan pengalaman mereka gitu. Takut, jangan pernah takut. Itu Kak. Mungkin aku juga mau sedikit cerita ya. Iya. Tadi kan pasti ada loh ketakutan-ketakutan yang timbul gitu kan, kecemasan lah waktu kita Pasti. jadi anak-anak kuliah nih kan, dari anak SMA. Kamu sendiri soal takut ya kan, kita tuh pasti punya lah ya rasa takut gitu Ya, dan benar, rasa benar, benar. ya kan? Lagi dari SMA ke kuliah pasti Benar. masih campur. Iya, kayak kita nggak tahu harus survive sendiri. Oh, gitu kan. benar. Nah kalau aku sendiri tuh cara ngilangin rasa takutnya itu aku nyoba percaya sama diri sendiri Iya, gitu. benar. Harus percaya sama kemampuan sendiri gitu kan. Kayak kalau kita percaya tuh orang lain pasti percaya juga dong sama kita. Setuju banget. Iya kan. Nah kalau Kak Rido sama Kak Ara nih, ada nggak sih? Oke, jadi untuk gue sendiri sama sih, gue juga harus percaya sama potensi diri gue sendiri. Jadi yang buat gue lebih pede gitu. Cuman ada hal lain juga yang buat gue lebih pede. Salah satunya lingkungan kuliah atau teman-teman nih. Pertemanan ya. Atau bisa disebut kalau anak zaman sekarang nyebutnya Circle. circle. Cuman circle itu juga ada dampak positifnya loh teman-teman. Jadi kita jauh lebih semangat kuliah, bakal ketemu teman-temannya itu lagi. Terus kita bakalan lebih semangat lagi kuliah bareng, kerjain tugas bareng. Terus buat kita jauh percaya diri gitu dengan lingkungan kuliah kita gitu. Kalau dari Ara ada? Bener banget sih yang diomongin Kak Rido tadi, pertemanan circle ya. Kebetulan gue satu kelas itu beneran yang kompak solid gitu. Benar. Jadi nggak ada yang
jurusan tuh nggak ada Iya. kan. Karena kita bukan anak SMA lagi Iya, ya. Betul banget, nah itu. Jadi kita always support others ya. Iya. Benar. Jadi kita harus itu Beneran saling support. keluarga banget sih. Betul. Nah itu juga sih selain teman ya, kalau yang gue rasain juga ya dari dosen-dosennya juga sih. Iya. Di administrasi perkantoran itu dosen-dosennya beneran support kita banget untuk berkembang. Merangkul. Bener. Ya. Kayak kita dari nol itu dirangkul banget untuk kita berkembang. Gue pernah waktu itu beneran sempat takut dan nggak pede untuk ikut lomba gitu. Terus dari dosen-dosen itu banyak yang support dan meyakini. Jadi kalau kayak gitu kan kita jadi makin Iya. yakin ya Iya. sama diri kita sendiri. Nah itu sih. Jadi nggak cuma lingkungan pertemanannya aja yang positif, tapi dosen-dosennya juga kita positif banget Benar. untuk suka. Saking positifnya dosen-dosen, gue sampai nganggap dosen-dosen itu orang tua gue sendiri loh di dunia perkuliahan. Jadi karena mungkin karena mereka memberikan kasih sayang yang sama ke anaknya dan ke kita juga. Jadi gue nganggap kayak mereka orang yang benar-benar merangkul. Jadi orang tua kedua gue di tempat baru ini gitu. Jadi statement dosen killer itu sebenarnya nggak ada guys. Kita beneran yang benar-benar dibimbing dan dirangkul banget nih di administrasi perkantoran. Betul. Apalagi untuk teman-teman yang ngekos gitu atau anak rantau gitu kan. Jadi kalau misalnya dibingungin tentang materi atau pembelajaran, ya kita selagi itu nggak merugikan, Benar. kita nggak apa-apa gitu kan konsultasi ke dosen Iya, kita, benar. gitu kan, kita pendapat, nggak apa-apa banget. Nah ngomong-ngomong soal pertemanan atau circle gitu kan, kita kan banyak pasti teman-teman kita yang mungkin agak kurang untuk bersosialisasi atau susah gitu untuk bersosialisasi. Dari kakak sendiri ada nggak sih kak tips and trik? Nah gini teman-teman, mungkin kalau kalian masih kurang beruntung mendapatkan lingkungan atau pertemanan atau circle yang kurang baik atau kurang dideketin teman-teman, Iya. itu tuh balik lagi ke kalian, gimana kalian bisa sosialisasi atau enggak. Jadi karena kita udah kuliah, seharusnya kita jauh lebih bisa untuk bersosialisasi kan, karena nantinya pertemanan yang banyak itu bakal jadi hal positif ke depannya yang bisa kita gunakan. Kita bisa ditolongin atau apa, intinya pertemanan itu banyak hal positifnya. Tapi kalau kalian masih belum punya pertemanan yang baik atau kalian belum punya teman atau bagaimana, itu balik lagi ke diri sendiri, bagaimana kalian bersosialisasi atau apakah kalian belum cukup terbuka atau kalian masih kurang sosialisasinya. Jadi itu kita lihat lagi sih ke diri masing-masing. Jadi skill sosialisasi itu penting banget. Penting ya. banget. Mungkin selain skill sosialisasi juga kita sebagai ya makhluk sosial harus saling support gitu ya. Benar. Jadi harus ada imbal balik ya. Interaksi juga. Kalau ada teman yang berusaha untuk bersosialisasi, ya kita sebagai teman yang lain itu harus berusaha untuk ngertiin juga gitu kan. Jadi kita saling support lah, ya kan. Saling buka, saling open ya. Betul. Jadi jangan terlalu introvert ya. Benar. Betul. Jadi ada feedback gitu, ada imbal balik. Wah, jadi udah banyak banget nih kita ngobrol-ngobrol, kita bahas-bahas tentang jurusan administrasi perkantoran. Perkuliahan juga udah banyak banget ya. Dari pengalaman seru, dari tantangan ya kan. Cerita magang, terus mata kuliahnya itu banyak banget ya. Benar. Teman-teman yang lagi nonton podcast kita sekarang itu boleh diambil yang baik-baiknya, tips and trik dari kita ya kayak supaya bisa survive. Kita bisa sama-sama belajar juga, betul kan kak? Nah untuk teman-teman juga mungkin yang punya saran, masukan atau mau cerita boleh komen di bawah ya. Komentar bawah ya. Betul. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyain tentang administrasi perkantoran atau ada yang ingin di episode selanjutnya ingin ada yang dibahas tentang administrasi perkantoran, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita bakal bahas ya teman-teman sesuai dengan pengetahuan kita di dunia administrasi perkantoran. Mungkin kita sampai di sini dulu ya episode kali ini pembahasannya ya kayak. Oh ya teman-teman, terima kasih lagi ya aku ucapin untuk teman-teman semua yang udah undang gue kesini. Semoga apa yang gue sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini. Gitu. Jadi buat Bang Rido terima kasih udah meluangkan waktunya di sela-sela magangnya, sela-sela jadi ketua umum nih ya. Hektik banget ya. Iya. Terima kasih banget ini udah mau ngobrol bareng Ngobrol bareng kita nih, udah mau sharing-sharing pengalamannya. Terus
semoga juga ini bisa nambah wawasan teman-teman ya. Amin. Karena kita baru mulai juga nih podcastnya. Nah, kayak yang tadi kita bilang, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, punya masukan atau cerita lucu nih tentang perkuliahan, boleh banget komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Oke, gue Aziza Suri, Gue Zahra. Saya Muhammad Ridho Suryanata. Oke, kita bertiga pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.